Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sosi Wahyuni. NIM saya yaitu 180304184. Halo, perkenalkan nama saya Wulandari, NIM 1803044141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Yuliana, NIM 1803044147, Prodi Manajemen kelas A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM saya 1803044143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Winda Ulia, jurusan Manajemen semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmansyah dari kelompok 2 Etika Bisnis. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu etika bisnis dan lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis dan lingkungan. Secara sederhana, etika bisnis adalah cara-cara dalam melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Sedangkan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan terhadap individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena etika bisnis berada di lingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Lingkungan di sini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar bisnis, sehingga tidak dapat dimungkinkan itu tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaannya. Jadi, pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan dari lingkungan eksternal agar bisnis yang dijalankan bisa lancar dan terhindar dari pengaruh lingkungan bisnis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Secara umum, lingkungan bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama lingkungan eksternal, yang kedua yaitu lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah merupakan semua faktor yang berada di luar bisnis. Contohnya itu seperti bisnis yang didirikan di suatu daerah ataupun negara di dalam suatu masyarakat, maka bisnis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat tersebut dan dituntut untuk berperilaku harmoni dengan semua unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat tersebut. Adapun unsur-unsur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, unsur budaya. Yang ketiga, unsur agama. Yang keempat, unsur politik. Yang kelima, unsur ekonomi. Yang keenam, unsur sosial. Yang ketujuh, unsur geografik. Yang kedelapan, unsur pendidikan. Dengan adanya faktor-faktor yang dinamis ini, maka akan sangat berpengaruh baik bersifat langsung maupun tidak langsung bagi atau terhadap bisnis. Selanjutnya yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang berada di lingkungan dan cukup langsung memengaruhi bisnis. Lingkungan bisnis itu dapat dipilah-pilah
secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang mana orientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategis yang secara garis besar terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan. Kebijakan yang dilatar belakangi oleh informasi lingkungan akan dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam rangka menyusun strategi perusahaan atau bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, ada beberapa contoh prinsip-prinsip etika bisnis menurut beberapa sumber. Yang pertama itu menurut Cox Roundtable. Nah, menurut Cox Roundtable, prinsip-prinsip etika bisnis ini merupakan suatu kombinasi yang dilandasi secara bersama oleh konsep etika Jepang Kyosei yang sifatnya lebih menekankan kebersamaan dan konsep etika Barat yang lebih menekankan pada penghormatan terhadap martabat atau nilai-nilai individu. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis menurut Cox Roundtable ini yang pertama itu adalah tanggung jawab bisnis. Sebuah bisnis tidak saja bertanggung jawab pada kepentingan pemegang saham saja atau yang disebut dengan shareholder, tetapi lebih dari itu. Sebuah bisnis juga bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat secara luas atau yang disebut dengan stakeholder. Prinsip yang kedua yaitu dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis ini berdampak pada keadilan pada setiap kegiatan bisnis. Maka dari itu, kegiatan bisnis harus dilandaskan atas inovasi dan keadilan. Nah, selanjutnya ada perilaku bisnis. Pada prinsip ini, kegiatan bisnis sangat penting untuk membangun sikap kebersamaan dan sikap saling percaya. Lalu, prinsip yang keempat ada sikap menghormati aturan. Nah, pada kegiatan bisnis perlunya mengembangkan perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral. Dan diharapkan semua pihak dapat tunduk dan menghormati hukum atau aturan multilateral tersebut, sehingga aturan-aturan yang ada dapat dijalankan dengan baik. Lalu prinsip yang kelima ada dukungan bagi perdagangan multilateral. Pada prinsip ini, itu menganjurkan agar semua pihak mendukung perdagangan global dalam mewujudkan suatu kesatuan ekonomi dunia. Lalu prinsip yang keenam ada sikap menghormat bagi lingkungan alam. Nah, pada prinsip ini, seluruh pelaku bisnis diminta kesadarannya akan pentingnya bersama-sama menjaga lingkungan bumi dan alam dari berbagai tindakan yang dapat memboroskan sumber daya alam atau mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Lalu prinsip yang terakhir ada menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Nah, operasi-operasi yang tidak etis ini yaitu seperti penyuapan, pencucian uang, korupsi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf tahun 1998. Setidaknya ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, aspek hukum, maupun aspek lainnya. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip yang menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu diterapkan prinsip
Win-win solution artinya dalam setiap keputusan atau tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral, adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup atau hubungan dan keterkaitan antara manusia dengan alam sangat berpengaruh pada tindakan terhadap kerusakan alam. Hal ini baru mulai disadari pada abad ke-20 bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern dan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga saya akan menjelaskan apa itu persoalan-persoalan tentang lingkungan hidup. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bertens pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi global pada saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu adanya akumulasi bahan beracun. Yang kedua, efek rumah kaca. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, ada hujan asam. Yang kelima, ada deforestasi dan penggurunan. Dan yang keenam adalah keanekaragaman hayati. Akumulasi bahan beracun. Akumulasi bahan beracun terjadi karena pabrik-pabrik sering membuang sampahnya atau limbahnya ke saluran-saluran yang pada akhirnya akan mengalir ke sungai. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah terjadi karena pemanasan global. Hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap keluar dari atmosfer yang ada di bumi. Yang ketiga, ada kerusakan lapisan ozon. Hal ini terjadi karena kerusakan lapisan ozon itu sendiri atau yang disebut dengan CFC. Yang kelima, ada deforestasi dan penggunungan. Maksudnya adalah kegiatan penebangan hutan sehingga lahan dapat dialihgunakan untuk penggunaan niat hutan atau bisa untuk lahan pertanian, peternakan, atau kawasan perkotaan. Adapun persoalan-persoalan lingkungan hidup yang keenam adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keragaman berbagai bentuk dan jenis-jenis kehidupan yang ada di bumi ini. Saya akan membahas slide terakhir dari diskusi kelompok kami, yaitu prinsip etika di lingkungan hidup. Sebagai pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita berhadapan dengan alam, terdapat beberapa prinsip etika lingkungan, yaitu sikap hormat terhadap alam. Sikap hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai dari alam semesta seluruhnya. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu, melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dan isinya. Yang ketiga yaitu prinsip solidaritas, yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk alam. Yang kelima, prinsip no harm, yaitu tidak merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak, manusia tidak mau merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip ini membicarakan terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbedaan, keanekaragaman, sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan
kebijakan dalam menentukan baik buruknya, rusak tidaknya atau sumber daya alam. Yang terakhir yaitu ada prinsip 9. Prinsip ke-9 yaitu prinsip integrasi moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam. Kita masuk yang terakhir yaitu bab penutup. Untuk kesimpulan dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa semua kegiatan bisnis yang dilakukan merupakan sebuah profesi menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik yang berlaku. Jika suatu bisnis dilakukan terlalu berlebihan, sering menyimpang dari kode etik, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan seperti akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, pergurunan, serta keanekaragaman hayati. Kemudian untuk sarannya, hendaknya setiap pelaku bisnis menjalankan bisnis sesuai dengan kode etik dan prinsip etika yang berlaku. Semua hal yang dilakukan dengan benar maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk menguntungkan banyak pihak. Kode etik dan prinsip etika ini bermanfaat untuk mengurangi risiko kerusakan di lingkungan sekitar. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk slide terakhir. Jika masih ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.